Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan PowerPoint saya yang berjudul Diskursus Makna Perkembangan Olahraga di Sekolah. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baryun Aris Munandar dengan NIM 200301500051. Kelas PJKRA Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam setting persekolahan antara lain adalah istilah gerak badan dari 1945 sampai 1950. Yang kedua, pendidikan jasmani dari 1950 sampai 1961. Berikutnya, periode olahraga dari 1961 sampai 1966. Periode berikutnya, olahraga pendidikan dari 1966 sampai 1977. Dan yang terakhir, pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani dan olahraga dari 1978 sampai sekarang. Yang pertama, masa gerak badan 1945 sampai 1950. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus. Untuk sekolah menengah tinggi ditambah dengan latihan militer. Ya, ini beberapa bagian yang telah dilaksanakan. Yang pertama, gerak badan untuk anak perempuan dilakukan terpisah. Yang kedua, perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan. Yang ketiga, badan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian nasional. Yang keempat, perlunya musik. Yang kelima, perlunya kepanduan. Yang keenam, perlunya pencegahan akses dalam perlombaan. Dan yang ketujuh, perlunya pemerintah membiayai kegiatan, perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah, perlunya menolong sekolah partikulir, dan perlunya mengadakan kursus kilat bagi guru-guru. Yang kedua, masa pendidikan jasmani. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan pada bab 6 pasal 9 tentang pendidikan jasmani tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud daripada bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani dan jasmani. Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat perhatian, seimbang menuju keselarasan, perkembangan intelektualisme, dan perkataan badan. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir dan batin. Oleh karena itu, pendidikan jasmani diharapkan mampu menjadi media untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan badan dalam arti preventif dan juga kuratif. Masa berikutnya yaitu masa olahraga pada tahun 1961 sampai 1966. Jadi jarak ini sekitar 5 tahun ya. Jadi dipercayanya DKI Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 4 menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Perubahan itu secara dirasakan kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi baik dalam cabang-cabang olahraga yang pertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraan. Masa berikutnya yaitu masa olahraga pendidikan, di mana masa ini
dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1977. Masa ini agak lama ya, berkisaran 10 tahun. Jadi pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur, di mana departemen yang berdampak pada pengelolaan yang diturunkan ke aseleon yang lebih rendah. Pada masa ini pula program olahraga wajib di sekolah berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru yaitu bergabung dengan kesehatan, dengan demikian juga dengan olahraga karya. Adapun POPSI yang mulai aktif pada tahun 1966 bertambah maju dan pada tahun 1970 berhasil menggelar kejuaraan nasional POPSI dalam cabang olahraga atletik dan sepak bola. Pada tahun 1977 telah diselenggarakan kejuaraan nasional POPSI untuk cabang olahraga atletik, renang, tenis meja, bola basket, dan akan ditambah dengan bola voli dan senam. Ya, kita sudah sampai di masa yang terakhir yaitu masa pendidikan olahraga dan penjaskes dari 1978 sampai sekarang. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai dengan 1955, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di setiap sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan, artinya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan yang terakhir sebagaimana tercantum dalam Kurikulum Pendidikan Dasar 1993 dan Kurikulum Menengah Umum 1995 adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Berikutnya, urgensi penjaskes. Diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan. Karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa ada pendidikan jasmani dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak. Sayangnya, peran sentral dan makna penting pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep dan teorika, belum diimbangi dengan kenyataan praktis di lapangan. Misi pokok pendidikan jasmani seringkali belum dapat dipahami oleh banyak orang. Kondisi ini diperparah lagi dengan atmosfer pemikiran sejak tahun 90-an yang mewarnai arah pendidikan di Indonesia dengan menitik beratkan pada kemampuan intelektual dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari anak secara utuh. Sekian presentasi yang sempat saya bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.